Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan memberikan tips ke teman-teman semua cara mengecek iPhone bekas atau iPhone second dari forum jual beli online yang ada di daerah-daerah kalian. Jadi untuk cara mengecek HP iPhone itu sebenarnya agak susah gampang gitu. Dan kebanyakan iPhone yang beredar di jual beli forum online itu kayaknya kebanyakan yang nggak ori dari spare partnya ataupun yang lainnya gitu. Meskipun untuk pengguna user iPhone pertama kali ya nggak banyak yang menyadari soal iPhone bekas ini. Ya kayaknya sekarang saya akan memberikan tips ke teman-teman semua cara ngecek HP ini. Dan di iPhone di video kali ini saya dapat beli di orang yang nggak saya kenal gitu, melainkan saya dapat di chat-chatan di grup jual beli online di daerah saya tinggal gitu. Jadi untuk HP ini saya sudah mengecek untuk semua dari isi-isi dalamnya dan dari kinerjanya juga. Yang saya dapat dari HP ini yang pertama itu untuk kode negara gitu. Hal yang wajib kalian cek waktu pertama kali beli iPhone bekas itu ya kode negara. Dari mana ponsel ini berasal dan ponsel ini apakah garansinya Inter atau resmi Indonesia. Jadi hal yang paling penting kalian cek di pertama gitu. Dan hal yang kedua itu yang paling penting juga, yang gak banyak orang tahu tentang baterai. Jika kesehatan baterai dari iPhone sudah bilang service gitu atau kapasitas minimumnya itu sekitar 78 atau 79, harus kalian service. Jadi harus kalian cek sangat detail juga gitu sebelum kalian transaksi deal ke orang tersebut gitu. Jadi ini hal yang sangat sepele banget gitu. Kebanyakan yang saya lihat dari user iPhone itu pertama itu pengen make iPhone ya, di samping oke lah gitu, di samping gaya atau mahal ya, banyak juga yang nggak tahu untuk spare part originalnya gitu apakah sudah diganti atau tidak gitu. Dan itu sebenarnya hal yang harus kalian perhatikan di saat membeli iPhone ini. Dan hal yang kedua itu di bagian sidik jari. Kalian harus cek di bagian sidik jari ini. Kalau semisal nggak bisa di screen sidik jarinya ini menandakan bahwa iPhone ini sudah pernah dibongkar gitu. Ya kita nggak tahu juga untuk pemakaiannya itu apakah awet atau enggaknya di pas kita beli nanti. Dan hal kedua membahas soal LCD. Jadi saya posisikan LCD ini agak miring dikit berwarna kuning. Jadi ini menandakan bahwa LCD ini udah nggak original banget gitu. Udah nggak original dari Apple-nya langsung. Nah jika dilihat dari posisi miring gini, bisa kalian lihat kuning banget untuk tampilan dari samping ini yang menandakan LCD ini nggak original. Kalau kalian perhatikan secara bagian depan ya biasa-biasa aja gitu. Dan untuk kecerahannya itu ya nggak terlalu cerah kayak original gitu, nggak terlalu sebagus di saat kalian naik full in contrast gitu ya, itu kalau nggak original gitu. Dan yang berikutnya itu membahas soal kamera gitu. Jika kameranya kayak agak buram-buram atau ada masalah dikit, kayaknya itu hal yang kalian harus perhatikan juga di saat kalian beli HP iPhone ini. Memang nggak sulit gitu juga untuk mengecek HP iPhone ini kalau kita sudah ngerti banget soal HP iPhone. Dan tapi kebanyakan yang beredar di pasaran itu ya gitu,
iPhone yang nggak original untuk spare partnya. Spare part bagian dalam apakah sudah dibongkar atau diganti dengan yang ini. Dan yang paling kebanyakan yang saya pernah temuin yaitu di bagian baterai. Di bagian baterai itu sudah kayaknya kalau iPhone itu sudah berusia sekitar 3 tahun, ya positif aja. Pasti baterainya nggak original gitu. Jadi itu saja hal-hal yang kalian harus cek di saat kalian ingin beli iPhone. Dan jika kalian ingin membeli iPhone secara gampangnya gitu, kalian harus lihat dulu untuk pemakaian iPhone-nya berapa tahun dan sekitar berapa bulan lah gitu untuk pemakaiannya. Jika sekiranya HP iPhone ini dipakai nggak terlalu lama, kayaknya udah oke banget buat kalian beli. Tapi jika untuk seri-seri yang sekitar udah keluar 4 tahun lalu, ya patut kalian curigai kalau iPhone itu nggak original. Jadi itu saja sih sedikit cara-cara untuk tips mengecek iPhone. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like di video ini dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.